Halo Sobat Scorpio, minggu ini di tanggal 13 hingga tanggal 20 Oktober di tahun 2024 ini ada kabar menarik soal keuanganmu yang gak boleh kamu lewatkan. Apakah ada rezeki tak terduga ataupun peluang investasi yang bikin dompet kamu tersenyum lebar, atau mungkin ada tantangan yang perlu kamu waspadai agar keuanganmu tetap stabil? Yuk kita bongkar prediksi keuanganmu minggu ini dan temukan gimana cara terbaik mengelola keuanganmu. Mari kita bongkar kartu-kartu ini dan cari tahu apa yang mau mereka sampaikan soal keuanganmu di minggu ini ya. Siap-siap ya, karena kita bakal ngobrolin soal duit. Kita mulai dari tebaran pertama. Tebaran ini berisi tentang situasi keuanganmu saat ini. Baik, kita mulai dari kartu pertama ya. Kartu pertama ini, di sini ada kartu Page of Cups atau pembantu piala. Jadi, kartu ini biasanya ngomongin soal perasaan, intuisi, dan hal-hal yang bersifat emosional. Kalau muncul di sini, bisa jadi ada di antara kamu yang lagi ngerasain ada koneksi yang kuat antara keuanganmu dengan hal-hal yang kamu suka ataupun passion kamu. Mungkin ada ide bisnis baru yang lagi kamu godok, atau kamu lagi ngerasa semangat banget sama proyek yang lagi kamu kerjain saat ini. Misalnya, kamu suka banget masak. Nah, kartu ini kayak bisik-bisik, kenapa nggak coba buka kelas memasak online aja sih? Berikutnya, kartu kedua, kita dapatkan kartu The Lovers atau pecinta. Kartu ini sering dikaitkan dengan hubungan, pilihan, dan keseimbangan. Di sini, dia mungkin lagi nyuruh kamu buat memilih antara beberapa opsi keuangan. Atau bisa juga, dia lagi ngingetin kamu buat lebih memperhatikan hubunganmu dengan uang. Misalkan, kamu lagi bingung mau beli gadget baru atau nabung buat liburan? Kartu ini minta agar kamu buat menimbang baik-baik pilihanmu. Berikutnya, kita dapatkan kartu Queen of Pentacles atau Ratu Koin. Ini dia si Ratu Duit. Kehadirannya bikin kita tahu kalau kamu tuh orangnya pintar banget loh ngatur uang. Kamu tahu mana yang harus dibelanjain, mana yang harus ditabung. Pokoknya, keuanganmu udah kayak kebun yang terawat dengan baik. Contoh, kamu lagi nyusun rencana keuangan untuk liburan akhir tahun, dan udah mulai nabung dari sekarang. Dan kartu berikutnya, ada kartu Knight of Swords atau Satria Pedang. Kalau kartu ini, yang agak sedikit berani. Dia kayak bilang, "Hai Sobat Scorpio, jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan ya. Mungkin kamu lagi bingung mau investasi di mana ataupun gimana cara nambah penghasilan. Jadi, kartu ini nyemangatin kamu buat berani mengambil langkah. Contohnya, mungkin kamu lagi ditawarin proyek baru yang lumayan menguntungkan, tapi juga berisiko. Jadi, kartu ini bilang, jangan takut gagal Sobat Scorpio, ambil aja peluangnya." Dari keempat kartu ini, jika kita gabungkan, kesimpulannya adalah, kamu lagi dalam fase yang cukup bagus Sobat Scorpio. Kamu punya semangat yang tinggi, intuisi yang tajam soal uang, dan juga kemampuan untuk mengatur keuangan dengan baik. Tapi ingat ya, jangan sampai terlalu terbawa perasaan. Tetaplah berpikir jernih dan realistis.
Intinya adalah, mungkin keuanganmu lagi dalam kondisi yang baik. Kamu punya potensi untuk lebih sukses lagi, asalkan kamu terus berusaha dan berani mengambil resiko yang terukur. Jadi Sobat Scorpio, pesan dari keempat kartu ini, percayalah pada dirimu sendiri karena kamu punya kemampuan untuk mencapai tujuan keuanganmu. Seimbangkan antara emosional dan logika. Jangan cuma ngikutin perasaan ya, tapi juga pertimbangkan aspek finansialnya. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak penting. Ambil keputusan dengan bijak ya. Pertimbangkan semua aspek sebelum mengambil tindakan. Gimana Sobat Scorpio? Kira-kira sesuai nggak sama apa yang kamu rasain? Dan ingat, ini cuma sebuah prediksi. Yang paling penting adalah kamu yang menentukan masa depan keuanganmu. Semangat terus ya Sobat Scorpio. Kita lanjut ke tebaran berikutnya ya. Baik Sobat Scorpio, mari kita lihat tebaran kedua ini ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin peluang dan potensi keuanganmu, sekarang kita bakal ngebahas tantangan apa aja yang mungkin muncul minggu ini. Kita mulai dari kartu pertama. Di sini kita dapatkan kartu 3 pedang. Nah, kalau kartu ini kayak radar yang mendeteksi potensi masalah keuanganmu. Tapi tenang aja ya, kita hadapi bareng-bareng. 3 pedang ini biasanya menggambarkan suatu kesedihan, kekecewaan, dan konflik. Jadi, dalam konteks keuangan, dia bisa menandakan adanya suatu masalah ataupun perselisihan terkait uang. Contohnya, bisa jadi kamu tiba-tiba dapat tagihan kartu kredit yang jumlahnya cukup besar dan membuatmu kaget. Berikutnya, kita dapatkan kartu 8 pedang. Kartu ini menunjukkan adanya suatu perasaan terjebak, terbatas, ataupun merasa nggak berdaya. Dan jika kita hubungkan dalam hal keuangan, mungkin kamu merasa kesulitan untuk keluar dari situasi keuangan yang sulit. Contoh, kamu punya utang yang cukup banyak dan merasa kesulitan untuk melunasinya. Kemudian berikutnya ada 8 koin. 8 koin ini menunjukkan kehati-hatian dan kesabaran. Tapi dalam konteks ini, dia bisa jadi pertanda kalau kamu terlalu fokus pada detail kecil sehingga menghambat kemajuanmu. Contohnya mungkin kamu terlalu lama menimbang-nimbang untuk mengambil keputusan investasi sehingga akhirnya kehilangan peluang. Berikutnya ada kartu Ace of Cups atau 1 piala. Kartu ini membawa energi positif dan harapan. Di tengah semua tantangan, kartu ini mengingatkan untuk tetap optimis dan mencari solusi kreatif. Contohnya, meskipun sedang kesulitan keuangan, kamu tetap berusaha mencari sumber penghasilan. Meskipun sedang kesulitan keuangan, kelihatannya di sini kamu tetap berusaha mencari sumber penghasilan tambahan. Dan jika kita gabungkan makna dari keempat kartu ini, jadi sepertinya kamu akan menghadapi beberapa tantangan kecil dalam keuanganmu minggu ini. Mungkin ada masalah yang tiba-tiba muncul, atau kamu ngerasa agak stres dengan kondisi keuanganmu saat ini. Tapi jangan khawatir ya, karena kartu Ace of Cup atau 1 piala ini menunjukkan kalau kamu punya kekuatan untuk mengatasi semua ini.
Misalkan kita buat suatu contoh situasi. Misal, kamu lagi nabung buat beli mobil baru. Tiba-tiba, mobilmu rusak dan butuh biaya perbaikan yang cukup besar. Nah, kartu 3 pedang ini menunjukkan rasa kecewa dan frustasi karena rencana keuanganmu jadi berantakan. Dan kartu 8 pedang ini membuatmu ngerasa terjebak karena harus memilih antara memperbaiki mobil atau menunda pembelian mobil baru. Tapi, kartu 1 piala ini mengingatkan untuk tetap optimis dan mencari solusi kreatif. Misalnya, dengan menjual mobil lama ataupun mencari pinjaman dengan bunga yang cukup rendah. Jadi, sobat semua, intinya adalah minggu ini mungkin agak sedikit menantang untuk keuanganmu. Tapi ingat ya, karena setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Tetaplah tenang, berpikir positif, dan cari solusi yang terbaik untukmu. Jadi sobat semua, ingat ya, ini cuma sebuah prediksi. Yang paling penting adalah kamu yang menentukan masa depan keuanganmu. Semangat terus ya. Kita lanjut ke lembaran berikutnya. Mari kita lihat lembaran berikutnya ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin tantangannya, sekarang kita bakal cari tahu peluang apa aja yang menanti keuanganmu di minggu ini. Kartu ini kayak peta harta karun yang nunjukin di mana kamu bisa menemukan peluang untuk meningkatkan keuanganmu. Yuk kita bongkar satu persatu kartu ini. Kita mulai dari kartu pertama. Di sini ada kartu matahari. Kartu ini menggambarkan adanya suatu keberuntungan, kesuksesan, dan kegembiraan. Dalam konteks keuangan, dia bisa menandakan adanya suatu peluang besar yang datang menghampirimu. Mungkin kamu akan mendapatkan bonus ataupun promosi jabatan yang akan meningkatkan penghasilanmu. Berikutnya, kartu kedua ada kartu temperance ataupun kesederhanaan. Kartu ini mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal sederhana dan menghindari sifat konsumtif. Dan dalam konteks keuangan, dia bisa jadi pertanda kalau peluang untuk meningkatkan keuanganmu justru datang dari hal-hal yang gak terduga. Contohnya mungkin, kamu akan menemukan barang bekas yang bisa kamu jual dengan harga yang cukup tinggi. Berikutnya, ada 9 piala. Kartu ini menggambarkan adanya suatu kepuasan, keberhasilan, dan impian yang menjadi kenyataan. Dan dalam konteks keuangan, dia bisa menandakan bahwa kamu akan mencapai tujuan keuanganmu. Contohnya, kamu akhirnya berhasil melunasi utang ataupun membeli barang yang sudah lama kamu idamkan. Kemudian kartu terakhir, ada kartu 2 piala. Kartu ini menggambarkan kerjasama, kemitraan, dan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam konteks keuangan, dia bisa menandakan adanya suatu peluang untuk bekerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan keuanganmu. Mungkin, kamu akan diajak untuk bergabung dalam bisnis bersama temanmu, ataupun bersama dengan pasanganmu. Jadi, kalau kita hubungkan keempat kartu ini, jadi kalau kita lihat semua kartu ini, kesimpulannya adalah minggu ini adalah minggu yang penuh peluang untuk meningkatkan keuanganmu Sobat Scorpio. Kamu akan menemukan banyak kesempatan yang bisa kamu manfaatkan. Tapi ingat ya, jangan terlalu terlena dengan kesenangan.
tetaplah berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Intinya adalah, minggu ini adalah saat yang tepat untukmu menggali potensi keuanganmu. Dan manfaatkan setiap peluang yang datang, dan jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu. Dan pesan dari kartu ini adalah, percayalah bahwa kamu bisa mencapai tujuan keuanganmu. Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan penghasilanmu. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan ataupun bekerja sama dengan orang lain. Gimana Sobat Scorpio? Semangat kan? Yuk raih peluang-peluang yang ada, dan buat minggu ini menjadi minggu yang berkesan untuk keuanganmu. Dan sekali lagi ingat ya, ini cuma sebuah prediksi. Yang paling penting adalah kamu yang menentukan masa depan keuanganmu. Baik Sobat Scorpio, perjalanan tarot kita hari ini sangat menarik ya. Kamu punya potensi besar untuk meningkatkan keuanganmu. Tapi ingat ya, kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya. Kamu harus berani mengambil langkah dan terus belajar. Semangat ya. Dan jangan lupa, minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan keuanganmu.